Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Lisa Meliatus Saada. Saya dari Universitas Belia Kudus, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Anda, haruskah semua sumber prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jelaskan. Baik, ini jawaban dari soal yang pertama. Ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, data empiris atau empirical data, yang kedua, data eksperimen atau eksperimen data, yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum, yang keempat akal sehat atau common sense. Dan menurut saya semua sumber prinsip tersebut tetap digunakan ketika mengembangkan kurikulum. Karena data empiris merujuk pada pengalaman yang terbukti efektif, sedangkan data eksperimen merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian, dan data-data lainnya juga terbukti efektif untuk memecahkan masalah kehidupan, diantaranya yaitu adat kebiasaan di masyarakat atau folklore of curriculum, dan hasil pertimbangan dan penilaian akal pikiran atau common sense. Jadi semua prinsip bermanfaat dan saling berkaitan satu sama lain. Baik, soal yang kedua. Ray Killen mencatat ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada dosen atau teacher-centered approaches dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered approaches. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Menurut saudara, kurikulum yang berlaku di Indonesia ini menganut pendekatan yang mana? Baik, jawaban yang kedua. Pendekatan yang merujuk pada dosen ialah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction seperti pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ialah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajarannya, yaitu discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang merujuk pada mahasiswa, karena pada pembelajaran kurikulum 2013 tertuang secara jelas dalam Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Pada dokumen regulasi tersebut pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pembelajaran kurikulum 2013 yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar. Sedangkan pada kurikulum 2006 menggunakan pendekatan yang merujuk pada guru. Dalam proses pembelajarannya, dosen mempersiapkan bahan untuk diterapkan pada siswa, serta dosen memberikan pemahaman yang menyeluruh. Baik, soal yang ketiga. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuannya. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk nilai dan moral. Yang ketiga, estetika, yaitu pengetahuan tentang indah jelek yang ada nilai seninya. Jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk ke dalam bagian logika, etika, dan estetika di kurikulum 2013. Baik, jawaban soal yang ketiga. Yang termasuk logika, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan sejarah. Karena di dalam mata pelajaran tersebut menentukan benar salahnya berdasarkan prosedur keilmuannya. Yang termasuk etika yaitu mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bimbingan konseling. Karena di dalam mata pelajaran tersebut mengandung benar salah nilai dan moralnya. Dan yang termasuk estetika yaitu mata pelajaran seni budaya, karena di mata pelajaran seni budaya ini mengandung indah dan jelek yang ada nilai seninya. Baik, kita ke soal yang keempat.
Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Shriven adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan fungsi sumatif dan formatif. Berikan contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bisa memilih jenjang SMP, SMA, atau SMK. Baik, jawaban yang keempat ialah fungsi sumatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan pertimbangan terhadap pengembangan kurikulum. Hasil pengembangan kurikulum dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, ataupun dampak kurikulum terhadap sekolah dan masyarakat. Sedangkan fungsi formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum atau kurikulum improvement. Fungsi formatif hanya dapat dilakukan ketika kurikulum masih dalam proses pengembangan. Baik, saya memilih pada jenjang SMA. Pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, kita diajarkan mengenai bagaimana membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Setelah itu kita ditugaskan untuk membuat surat lamaran kerja sesuai yang beliau ajarkan. Beliau selalu mengevaluasi di setiap tahap-tahap pembuatan surat lamaran kerja mengenai penggunaan kata atau kalimat yang tepat, penempatan tanda baca yang tepat, dan sebagainya. Jika semua sudah selesai, selanjutnya ke tahap evaluasi yang terakhir, di mana setiap peserta didik menunjukkan hasil surat lamaran kerjanya, maka guru akan memberi penilaian dari pekerjaannya. Baik, soal yang terakhir. Agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasannya beserta contoh penerapannya dalam pengembangan kurikulum 2013. Dari prinsip umum dan prinsip khusus, menurut saya semua patut untuk dipenuhi, karena dalam pengembangan kurikulum membutuhkan prinsip yang berpusat pada peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum yang dikembangkan dengan memperhatikan keragaman, karakteristik peserta didik, ilmu menyeluruh dan berkesinambungan, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, pengembangan teknologi yang semakin pesat, peserta didik dan guru diharapkan mampu menggunakan teknologi. Penggunaan ilmu teknologi informatika dan komunikasi merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan guru. Jika kita tidak bisa menggunakan ilmu teknologi informasi dan komunikasi, bisa diperkirakan akan mengalami kesulitan yang lebih besar pada masa kini maupun di masa mendatang. Seperti halnya, dulu kita menempuh ilmu di sekolah masing-masing secara tatap muka. Tetapi setelah wabah COVID-19, kita belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah disediakan. Jika kita tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi tersebut, belajar kita akan semakin kacau gitu. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai jumpa lagi.